Shalom saudara terkasih di dalam Kristus. Jumpa lagi bersama saya hari ini di dalam renungan harian. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan kuat. Sebelum kita memulai, mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami dapat kembali bersekutu dengan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas, kami rindu mendengar renungan pagi hari ini. Tuhan, mengurapi mata kami, telinga kami, untuk mau dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini judul renungan kita adalah ibadah sebagai pencitraan yang tertulis di dalam Amos 4 ayat 1-5. Bagi orang yang hidup dalam kemunafikan, rumah ibadah merupakan tempat favorit untuk menyembunyikan dosa. Kebiasaan jahat ini telah dikenal sejak zaman Perjanjian Lama. Nabi Amos menyebut para pemimpin dan orang kaya di ibu kota Samaria sebagai lembu-lembu basan. Seperti lembu, mereka telah menjadi gemuk dan makmur di bawah pemerintahan Yerobeam kedua. Namun, semua kekayaan mereka yang diperoleh dengan memeras orang lemah dan menginjak orang miskin. Anehnya, mereka tampak paling rajin beribadah. Mereka menyembelih korban harian, membawa persepuluhan setiap 3 hari, belum termasuk korban syukur bulanan dan persembahan sukarela yang tidak rutin. Namun, itu semua merupakan bagian dari pencitraan publik. Dengan kesalehan palsu, mereka mengelabui manusia dan berpikir dapat mengelabui Tuhan juga. Mereka membawa upeti karena berpikir Allah dapat disuap. Dengan begitu, mereka menyangka dapat terhindar dari hukuman. Amos mengecam kehidupan bangsa Israel melalui 2 nas yang terpisah. Ayat 1-3, para wanita kalangan atas di Samaria dikecam karena gemar memeras dan menindas orang-orang yang lemah, dan bahkan sigap mengajak suami mereka untuk menghidangkan minuman keras dan berpesta pora. Hukuman bagi mereka sudah jelas, yaitu turut binasa bersama dengan kehancuran kota Samaria. Di ayat 4-5, yang juga bersambungan dengan ayat 6-13, Amos menyindir kehidupan seluruh bangsa Israel Utara yang tidak konsisten. Mereka rajin memberi persembahan dan persepuluhan, tetapi rajin juga berbuat dosa. Mereka hanya setia kepada formalitas ibadah yang dibatasi ritus-ritus kesalehan dan persembahan. Sebaliknya, dasar etis tentang kehidupan sebagai umat Allah yang kudus justru dibuang jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari mereka. Bagi Allah, yang seperti ini layak diganjar hukuman. Nas ini menjadi peringatan bagi kita. Setiap orang Kristen semestinya menghayati teologi persembahan yang tepat. Persembahan adalah ungkapan syukur kepada Allah atas berkat-berkat yang telah diberikannya melalui pekerjaan yang dilakukan di dalam kebenaran dan kekudusan. Persembahan tidak lepas dari kehidupan orang yang memberi persembahan. Nasihat Paulus memerintahkan kita agar mempersembahkan tubuh sebagai persembahan sejati, yaitu ibadah yang sejati. Dalam Roma 12 ayat 1. Jika kerja dan hidup diwarnai dosa, bagaimana mungkin hidup kita bisa menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan? Jika demikian,
Kita sama saja dengan orang Samaria yang merasa saleh, tetapi kemudian dijatuhi hukuman Allah. Tetapi Amos mengumumkan hukuman yang akan mereka terima. Tembok dan rumah dan kota mereka akan dihancurkan. Mereka akan diangkut keluar dari tanah perjanjian. Seolah-olah Amos berkata, kalian mengira diri kalian cukup berbobot, tetapi Tuhan akan mengangkut kalian keluar seperti tidak berbobot sama sekali. Apakah kita mengenal orang-orang tertentu yang mencitrakan diri sebagai orang saleh, padahal hidupnya jauh dari Tuhan? Ataukah mungkin orang itu adalah kita sendiri? Kita bersembunyi di balik citra kesalehan agamawi. Manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat isi hati manusia. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan menimbang bukan berdasarkan perbuatan yang kelihatan, tetapi berdasarkan motif yang tidak kelihatan. Dan Ia membenci segala usaha serta bentuk manipulasi. Waspadalah agar rumah Tuhan tidak dipakai menjadi tempat menyembunyikan kemunafikan kita. Jika di dalam murka Tuhan dahulu Yesus Kristus menyucikan bait suci, terlebih lagi kita baitnya akan disucikannya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada kita untuk hari ini. Mari kita evaluasi diri, introspeksi diri. Apa yang selama ini sudah kita lakukan? Apakah sesuai dengan apa yang menjadi nasihat Paulus agar kita mempersembahkan tubuh sebagai ibadah yang sejati? Ataukah seperti orang-orang Israel yang memberikan pencitraan di depan publik? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Setiap hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita minta ampun bersama-sama agar Tuhan mengembalikan motivasi kita ke jalan yang benar, kepada firman Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang setia kepada kami. Engkau Allah yang sungguh teramat baik bagi kami. Tuhan, ampuni kami atas kesalahan, pelanggaran, ketidakmengertian kami. Bahkan setiap hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Biar motivasi kami adalah motivasi yang benar, yang murni, yang kudus di dalam Engkau. Sehingga persembahan-persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Bawa kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang melakukan seluruh bagian hidup kami seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu turunlah atas kami semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada, kami kuat, kami teguh, iman kami bangkit. Kami punya pengharapan di dalam Kristus Yesus, dan kami mau diselaraskan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan. Urapi kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dengan tepat sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai ketemu lagi di hari mendatang. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara terkasih di dalam Kristus. Jumpa lagi bersama saya hari ini di dalam Renungan Harian. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan kuat. Sebelum kita memulai, mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami dapat kembali bersekutu dengan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas, kami rindu mendengar renungan pagi hari ini. Tuhan, mengurapi mata kami, telinga kami, untuk mau dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini judul renungan kita adalah ibadah sebagai pencitraan yang tertulis di dalam Amos 4 ayat 1-5. Bagi orang yang hidup dalam kemunafikan, rumah ibadah merupakan tempat favorit untuk menyembunyikan dosa. Kebiasaan jahat ini telah dikenal sejak zaman Perjanjian Lama. Nabi Amos menyebut para pemimpin dan orang kaya di ibu kota Samaria sebagai lembu-lembu basan. Seperti lembu, mereka telah menjadi gemuk dan makmur di bawah pemerintahan Yerobeam kedua. Namun, semua kekayaan mereka yang diperoleh dengan memeras orang lemah dan menginjak orang miskin. Anehnya, mereka tampak paling rajin beribadah. Mereka menyembelih korban harian, membawa persepuluhan setiap 3 hari, belum termasuk korban syukur bulanan dan persembahan sukarela yang tidak rutin. Namun, itu semua merupakan bagian dari pencitraan publik. Dengan kesalehan palsu, mereka mengelabui manusia dan berpikir dapat mengelabui Tuhan juga. Mereka membawa upeti karena berpikir Allah dapat disuap. Dengan begitu, mereka menyangka dapat terhindar dari hukuman. Amos mengecam kehidupan bangsa Israel melalui 2 nas yang terpisah. Ayat 1-3, para wanita kalangan atas di Samaria dikecam karena gemar memeras dan menindas orang-orang yang lemah, dan bahkan sigap mengajak suami mereka untuk menghidangkan minuman keras dan berpesta pora. Hukuman bagi mereka sudah jelas, yaitu turut binasa bersama dengan kehancuran kota Samaria. Di ayat 4-5, yang juga bersambungan dengan ayat 6-13, Amos menyindir kehidupan seluruh bangsa Israel Utara yang tidak konsisten. Mereka rajin memberi persembahan dan persepuluhan, tetapi rajin juga berbuat dosa. Mereka hanya setia kepada formalitas ibadah yang dibatasi ritus-ritus kesalehan dan persembahan. Sebaliknya, dasar etis tentang kehidupan sebagai umat Allah yang kudus justru dibuang jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari mereka. Bagi Allah, yang seperti ini layak diganjar hukuman. Nas ini menjadi peringatan bagi kita. Setiap orang Kristen semestinya menghayati teologi persembahan yang tepat. Persembahan adalah ungkapan syukur kepada Allah atas berkat-berkat yang telah diberikannya melalui pekerjaan yang dilakukan di dalam kebenaran dan kekudusan. Persembahan tidak lepas dari kehidupan orang yang memberi persembahan. Nasihat Paulus memerintahkan kita agar mempersembahkan tubuh sebagai persembahan sejati, yaitu ibadah yang sejati. Dalam Roma 12 ayat 1. Jika kerja dan hidup diwarnai dosa, bagaimana mungkin hidup kita bisa menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan? Jika demikian,
Kita sama saja dengan orang Samaria yang merasa saleh, tetapi kemudian dijatuhi hukuman Allah. Tetapi Amos mengumumkan hukuman yang akan mereka terima. Tembok dan rumah dan kota mereka akan dihancurkan. Mereka akan diangkut keluar dari tanah perjanjian. Seolah-olah Amos berkata, kalian mengira diri kalian cukup berbobot, tetapi Tuhan akan mengangkut kalian keluar seperti tidak berbobot sama sekali. Apakah kita mengenal orang-orang tertentu yang mencitrakan diri sebagai orang saleh, padahal hidupnya jauh dari Tuhan? Ataukah mungkin orang itu adalah kita sendiri? Kita bersembunyi di balik citra kesalehan agamawi. Manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat isi hati manusia. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan menimbang bukan berdasarkan perbuatan yang kelihatan, tetapi berdasarkan motif yang tidak kelihatan. Dan Ia membenci segala usaha serta bentuk manipulasi. Waspadalah agar rumah Tuhan tidak dipakai menjadi tempat menyembunyikan kemunafikan kita. Jika di dalam murka Tuhan dahulu Yesus Kristus menyucikan bait suci, terlebih lagi kita, baitnya akan disucikannya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada kita untuk hari ini. Mari kita evaluasi diri, introspeksi diri. Apa yang selama ini sudah kita lakukan? Apakah sesuai dengan apa yang menjadi nasihat Paulus? Agar kita mempersembahkan tubuh sebagai ibadah yang sejati, ataukah seperti orang-orang Israel yang yang memberikan pencitraan di depan publik. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi merenungkan Tuhan. firman Tuhan ini. Sampai ketemu lagi di hari Setiap mendatang. Tuhan Yesus hal yang kita memberkati. lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita minta ampun bersama-sama. Agar Tuhan mengembalikan motivasi kita ke jalan yang benar, kepada firman Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau Allah yang setia kepada kami. Engkau Allah yang sungguh teramat baik bagi kami. Tuhan, ampuni kami atas kesalahan, pelanggaran, ketidakmengertian kami. Bahkan setiap hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Biar motivasi kami adalah motivasi yang benar, yang murni, yang kudus di dalam Engkau. Sehingga persembahan-persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Bawa kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang melakukan seluruh bagian hidup kami seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu turunlah atas kami semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada, kami kuat, kami teguh, iman kami bangkit. Kami punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Dan kami mau diselaraskan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, urapi kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dengan tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur.